Assalamualaikum, halo Indonesia. Welcome back to my YouTube channel, Dr. Sapta Official. Nah, pada kesempatan kali ini saya sedang berada di satu tempat yang cantik banget tentunya, dan kemudian juga enak banget untuk diajak ngobrol-ngobrol, dan tentunya nggak sendirian. Beberapa waktu yang lalu, sebagian dari penontonnya Dr. Sapta Official tuh banyak yang request gitu, "Dok, bahas dong tentang masalah kecantikan, bahas dong tentang bagaimana sih cara merawat wajah dan juga tubuh yang baik dan juga benar." Nah, kali ini saya akan mewujudkan ya untuk kalian semua nih yang kemarin udah request. Kenapa? Karena saya hari ini akan ngobrol langsung dengan the expert of beauty gitu loh. Jadi beauty expert banget nih sama salah satu dokter sejawat saya juga di satu alma mater yang sama, dan dia memang mendalami banget tentang masalah kecantikan ini. Nah, nggak usah lama-lama nih, langsung ketemu aja ya sama bintang tamunya. Ini dia, Dokter Winda. Hai, halo. Apa kabar? Baik. Kita kayaknya udah lama gak ketemu ya. Iya banget. Ketemu terakhir tuh kayaknya kita di waktu masih kuliah. Bener banget. Jadi belum Udah berapa punya, tahun yang lalu itu iya, ya? lama banget, masih single kayak Masih kita ya. single. Ini Sekarang kita single juga karena gak bawa Mantap. suami di sini ya. Padahal buntutnya banyak Buntutnya ini. banyak. Banyak kan kamu kayaknya. Aku abis ini buntutnya juga banyak juga gitu Habis itu ya. langsung kembar lah. Amin, amin, bikinnya begitu. Nah, ini dia nih, dokter cantiknya, dokter Winda. Nah, ini juga dulu kita satu alma mater ya. Gak usah disebutin tapi, Ya. disebutin nanti tanya di kolom komentar aja. Iya, Dan boleh. di sini kita juga akan ngobrol-ngobrol tentang bagaimana sih menjaga kesehatan untuk khususnya adalah perawatan kulit kita. Kemudian apa saja sih yang dibutuhkan untuk biar kita cantik gitu ya. Ya, Nah, betul. maka dari Itu itu kan paling kita langsung, penting. ya itu yang paling penting. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang-bincang nih sama di expertnya langsung nih, ahlinya kecantikan ini. Nah, yuk dok, sekarang kita ngobrol nih. Saya ingin tahu dulu nih, kalau misalnya cewek itu kan biasanya ada yang insecure sama dirinya sendiri karena merasa tidak cantik gitu ya, karena merasa nggak cantik, terus kayak merasa dibully karena kulitnya hitam lah, terus habis itu nggak pernah make up lah, apa segala macam. Sekarang mau tanya dulu nih, sebenarnya definisi dari cantik itu apa sih? Ya, pertanyaannya bagus banget ya. Ya itu paling penting. Paling tuh. penting itu ya. Sebenarnya kalau menurut setiap orang tuh berbeda-beda ya. Definisi cantik itu kalau menurut saya itu adalah seorang wanita yang benar-benar mengenal dirinya dan percayaan dirinya gitu. Jadi seorang yang cantik itu apabila dia mengetahui, oh diri saya seperti ini, kekurangan saya seperti ini. Nah, bagaimana kita sanggup untuk mengganti kekurangan itu menjadi suatu kelebihan. Nah, setelah itu akhirnya kita semakin percaya diri kan, semakin kita percaya diri, akhirnya kita akan semakin mempunyai keinginan untuk merawat diri gitu, bagaimana menjaga diri, menjaga maksudnya penampilan biar terlihat cantik menurut berdasarkan pribadinya masing-masing gitu. Cantik menurut versi dari masing-masing itu kan berbeda gitu. Karena cantik itu kan nggak harus yang kulit putih, nggak harus yang tinggi gitu. Nggak harus yang langsing juga, kita body shaming banget ya. Jadi cantik itu sebenarnya banyak ya, bisa dari apapun, aspek apapun. Jadi kita pun semua wanita itu punya kecantikan dalam dirinya juga. Gitu, tergantung sebagaimana besar dia keinginan untuk menjaga ininya. Jadi mengeluarkan energi dirinya gitu, Nah, dan itu. menjaga biar tetap lihat cantik gitu. Benar. Jadi ya intinya adalah ketika kamu bisa mengeluarkan kecantikan sesungguhnya dari diri kamu, dengan otomatis tuh kecantikan luar pun juga ikutan gitu ya. Betul. Karena memang semua wanita itu diciptakan untuk menjadi satu makhluk yang cantik, Cantik gitu. dan istimewa. Istimewa gitu. juga. Nah, itu tadi nih, kan kita udah tahu nih kalau semua wanita itu memang tercipta untuk menjadi cantik. Bagaimanapun bentuknya, bagaimanapun warna kulitnya, mau seperti apapun dia, tetap akan menjadi suatu sosok ciptaan Tuhan yang cantik. Nah, tapi kita tahu sendiri kan, kalau misalnya selama ini kan kita sempat dengar tuh, kalau misalnya don't judge a book by its cover gitu. Jangan menilai sesuatu hal itu dari covernya. Itu secara ini ya, maksudnya secara peribahasanya. Tapi ternyata secara kita lihat kenyataannya, mau tidak mau ketika kita bertemu dengan seseorang itu akan menilai kita dari luarnya dulu. Betul. Dan kalau misalnya kita ketemu sama orang itu kan pasti yang dilihat selain apa yang kita pakai juga bagaimana look kita. Betul. Karena
banyak yang berpendapat kan, jadi kulit itu adalah cerminan dirimu. Jadi kalau misalnya kita kulitnya nggak terlihat bersih, mungkin juga kurang perawatan, akhirnya berarti pribadinya seperti ya cerminan dari pribadinya. Betul gitu, Jadi pasti banyak kayak gitu. seperti itu. Berarti penting banget ya sebenarnya untuk merawat diri kita. Dan yang paling penting mungkin kalau misalnya karena kita pertama kali ketemu itu kan pasti dari wajahnya Wajah dulu. Tapi kita juga ingin tahu nih, sebenarnya ada nggak sih permasalahan-permasalahan wajah yang sering banget ditemui sama Dokter Winda nih? Biasanya apa nih dari pasien? Jadi selama saya menekuni di bidang kecantikan estetik ini gitu, sebenarnya banyak sekali masalah-masalah wajah yang saya temui. Jadi yang paling mendasar dan paling banyak tuh ada tiga. Yang pertama itu adalah flek atau melasma, biasa kita sebut di kedokteran. Jadi melasma ini adalah suatu hiperpigmentasi kulit. Kemudian yang kedua jerawat itu biasanya pada usia-usia yang muda gitu. Itu kayaknya paling sering banget Sering ya. banget. Kemudian yang ketiga adalah aging itu ya kerutan di wajah. Nah, Kayak itu tiga aku masalah. sekarang ya. Sekarang Lumayan lumayan. kerutannya. belum ya. Belum ya. Dan akan terjadi kayaknya. Nah, itu tugasnya untuk menjaga biar tidak terjadi secara cepat. Gitu. Oke. Bagaimana kita menekan biar aging itu akan prosesnya akan berjalan lambat gitu. Jadi harus tetap merawat itu tadi, fungsinya kita merawat wajah. Oke, berarti ada 3 hal tadi itu Ada ya. 3 hal itu tadi. Yang pertama adalah flek atau melasma, kemudian juga karena jerawat juga yang salah ketiga satunya ada adalah aging, kerutan atau kerutan itu. Nah, berarti kalau misalnya kita bilang hal seperti ini penting nggak sih Dok untuk merawat wajah kita? Nah, pertanyaan penting atau enggak? Sangat penting sekali. Sangat penting sekali karena investasi luar biasa. Nah, betul, investasi. Aset luar biasa juga. Nah, karena jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Karena kalau misalnya kita sudah mulai setiap bertambahnya usia kita setiap hari, nah itu jaringan kolagen dan elastin dalam kulit kita tuh akan semakin berkurang. Nah, kalau misalnya itu sudah semakin berkurang, kita baru sadar saat usia mungkin 35 sampai 40 tahun. Jadi itu memang karena berjalannya lambat dan kita tidak akan sadar. Jadi begitu tuh sudah mulai ada kerutan, kita baru sadar dan kita harus mengeluarkan biaya yang besar untuk perawatan. Itu hanya baru satu tuh masalah aging atau kerutan ya. Kalau misalnya jerawat nih, ini biasanya paling banyak juga terjadi. Nah, kalau jerawat ini sebenarnya penyebabnya itu apa? Ya, jadi jerawat itu adalah suatu peradangan ya yang terjadi pada kulit. Nah, itu penyebabnya itu yang pertama karena produksi minyak atau sebum yang berlebih. Kemudian yang kedua karena adanya sumbatan pada folikel pilosebacea. Jadi karena ada sumbatan itu bisa karena bakteri Corynebacterium acne, kemudian bisa juga karena sel kulit mati dan debu atau polusi yang kalau misalnya kita sehari-hari keluar. Jadi kalau misalnya tanpa kita perawatan pembersihan yang cukup, jadi itu akan jadi sumbatan kan pada folikel itu. Jadi akhirnya terjadi peradangan, ditambah tadi bakterinya kan senang karena nutrien dan sebum yang tidak bisa keluar, jadi terhambat di folikel tadi. Akhirnya dia merangsang pertumbuhan bakteri tadi. Jadilah jerawat. Nah, itu tadi kan ada 3 masalah utama yang biasanya terjadi pada wajah. Ada melasma atau yang namanya flek-flek hitam pada wajah, kemudian jerawat nih yang paling banyak terjadi sama kalian-kalian kan pastinya. Dan satu lagi adalah aging buat yang sudah bertambahnya usia. Nah, sekarang kita langsung tanya lagi nih sama expertnya. Kira-kira penyebab utama sampai terjadinya flek itu apa sih, Dok? Nah, flek itu bisa terjadi yang pertama yang paling besar penyebab utamanya. Yang pertama adalah sinar UV. Jadi sebenarnya sinar UV itu ada 2 macam, UVA dan UVB. Gitu. Jadi ketika kita terkena panas itu dia UVB kan. Jadi burn kan. Jadi terkena panas itu merah dan ketika kita terasa panas otomatis kita akan berlindung diri. Itu UVB yang berpengaruh. Nah, yang bahaya ini adalah UVA karena dia tidak tergantung panas meskipun kita di dalam rumah entah dingin, tapi selama ada matahari, nah dia akan efeknya lebih ke lapisan dalam kulit. Oh gitu. Jadi dia langsung ke aging, langsung ke pigmentasi juga. Jadi bahaya ya pastinya karena ya. kita kan nggak ada warningnya gitu. Kalau ketika kita terkena panas ya kita akan berlindung diri entah pakai payung atau pakai tutup ini ya untuk melindungi dari sinar matahari. Tapi untuk yang UVA itu meskipun kita di dalam rumah itu akan tetap terkena efeknya itu. Karena juga dia nggak terlihat betul. ya. Itu yang pertama dari sinar UV. Dan yang kedua juga hormonal. Jadi hormonal itu terutama yang biasanya sudah menikah ya biasanya memakai
KB. Nah itu efeknya dia bisa ke flek juga. Oh Gitu, gitu. bisa beresiko muncul flek, kemudian pasca waktu kehamilan itu juga bisa. Nah Terus itu. kemudian yang ketiga itu dari kosmetik. Jadi penggunaan kosmetik yang berbahaya yang tidak terdaftar di Badan POM, itu karena kita nggak tahu ya kandungannya seperti apa, itu dia juga akan merusak jaringan sel-sel kulit sehingga tidak ada pertahanan tubuhnya. Ketika terkena sinar matahari dia akan langsung diserap, jadi akhirnya jadi flek juga. Nah itu tadi kan kita ngomongin masalah flek nih, flek hitam di wajah. Tapi ada satu lagi nih, masalah yang ada di kulit wajah kita yang paling sering terjadi di remaja dan kita semua pasti pernah mengalaminya, yaitu masalah jerawat. Sebenarnya penyebab utama dari jerawat ya, apa aja sih dok? Nah, penyebab dari jerawat itu sebenarnya memang masalah utama yang banyak sekali terjadi pada anak-anak muda itu adalah jerawat ya kan, terutama pada anak muda yang basicnya oily ya, wajahnya berminyak gitu kan. Yang pertama penyebabnya adalah peningkatan produksi minyak di wajah. Nah itu faktor-faktor yang menyebabkan peningkatan produksi minyak itu beberapa faktor. Jadi yang pertama bisa karena pola tidurnya kurang teratur. Jadi tidurnya tidak sampai suka begadang, nggak sampai 8 jam satu hari. Nah itu dia akan nge-game, terus habis itu gadgetan, WA-an sampai tengah malam gitu kan, anak-anak zaman now kan. Anak zaman now itu paling sering yang seperti itu. Tapi untuk merawat wajah aja agak ogah gitu ya, agak males-malesan. Padahal itu adalah hal yang paling penting gitu. Kemudian yang kedua karena ada bakteri. Nah karena tadi minyaknya berlebih dan bakteri itu suka sekali kondisi wajah yang minyak dan kurang bersih. Jadi tadi ada penumpukan sel kulit mati di wajah, kemudian dia nyumbat pori-pori, nah nutrien sama sebum tidak dapat keluar, akhirnya jadi peradangan dan jadilah jerawat. Dan yang ketiga itu adalah hormonal. Jadi hormonal itu misalnya premenstruasi, itu hormon progesteron, kemudian ada hormon androgen, itu juga peningkatan sebum. Kemudian yang keempat itu ada makanan. Jadi makanan kita tuh harus benar-benar harus dijaga karena banyak makanan yang berlemak, pedas, dan misalnya ada yang suka alkohol. Nah itu dia akan meningkatkan kemungkinan resiko untuk berjerawat. Nah apalagi sekarang kan doyannya kan yang instan-instan, kemudian tinggal klik-klik aja langsung kan gitu loh, dapat makanan-makanan yang serba junk food itu juga. Resikonya seperti itu kalian harus benar-benar berpikir keras guys, jangan sampai kalian merusak masa muda kalian dengan banyaknya noda-noda jerawat, bekas jerawat itu betul. tadi. Karena kalau sudah jerawat dan kalau sudah ada bekas noda jerawat ya, jadi seperti scar, bolpen, nah itu sangat susah sekali karena dia akan permanen. Jadi kita harus membutuhkan perawatan yang ekstra. Nah, tadi kan kita udah ngomongin masalah flek nih, udah, jerawat udah. Nah sebenarnya ada lagi nih, satu lagi. Ini jadi PR kita juga untuk yang usianya sudah bertambah, yaitu masalah aging. Aging itu kan berarti masalah penuaan ya, tentang kerutan-kerutan itu tadi. Sebenarnya penyebabnya selain disebabkan karena memang usianya bertambah, itu penyebab dari aging atau kerutan itu sendiri apa sih dok? Nah, sebenarnya interupsi ya. Jadi aging itu bukan untuk masalah yang sudah tua aja. Jadi sebenarnya ketika di atas usia 25 tahun itu jaringan kolagen dan elastin kita tuh mulai menurun. Jadi kita harus mikirnya tuh usianya tuh di atas 35, 40, 50 gitu. Ternyata di atas 25 tahun. Betul. Itu sudah mulai menurun. Jadi jangan salah. Jadi yang masih muda pun masih baru-baru lulus baru-baru kerja. Nah, itu proses penuaan itu sudah dimulai, sudah terjadi. Jadi di atas 25 tahun kita harus menjaga. Jadi harus perawatan. Jadi sekarang ini memang tidak seperti dulu ya. Jadi sekarang perawatan itu adalah suatu hal yang kebutuhan. Betul. Bukan lagi sekunder. Nah, jadi tadi udah dibahas juga sama Dokter Wina kan kalau memang perawatan itu hal yang wajib nih sekarang. Kalau misalnya dulu kan kayaknya nggak apa-apa nih, aku nggak usah perawatan, nggak apa-apa. Tapi jangan salah, perawatan itu juga harus sekarang udah mulai kita harus memperhatikan untuk masalah perawatan wajah. Nah, di sini saya merekomendasikan produk Blaze. BLAZE. Blaze ya, teman-teman, jadi harus Blaze. Kenapa nih? Kenapa? Karena yang pertama dia sudah terdaftar Badan POM. Jadi dia sudah teruji secara klinis dan juga dia bahan-bahannya alami. Jadi tidak ada efek samping jangka panjangnya, boleh aman untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, produknya pun sangat lengkap. Yang pertama dia ada body care untuk perawatan badan, kemudian ada untuk perawatan wajah.
Nah, untuk yang tadi yang kita sudah obrolkan nih, masalah tiga masalah tadi, nah semuanya kita ada solusinya. Nah, hanya ada di Bliss. Nah, lengkap banget kan pastinya produk Bliss ini. Mulai dari perawatan tubuh sampai juga perawatan wajah semuanya lengkap. Dari masalah kesehatan wajah pun yang bermasalah tadi ya, entah yang sudah kita bahas di awal tadi, itu solusinya hanya ada di Bliss. Nah, buat teman-teman nih yang penasaran banget sama produknya Bliss, kalian bisa langsung aja kunjungi websitenya, bisa kulik-kulik nih secara detail masalah produknya tuh kayak gimana sih, harganya berapa sih, gimana caranya untuk pesan ya, itu bisa banget. Langsung kunjungi aja websitenya, nanti saya tulis di bagian kolom deskripsi. Dan untuk teman-teman yang memang punya permasalahan khusus tentang wajah, ingin konsultasi lanjut dengan Dokter Winda, boleh banget langsung aja tulis di kolom komentar. Kalian mau tanya apa aja tentang masalah kesehatan wajah, sebanyak-banyaknya. Dan Dokter Winda langsung jawab pertanyaan kalian. Dengan senang hati. Dengan Karena kita untuk senang berbagi ilmu gitu kan, sharing, apalagi dia bermanfaat untuk teman-teman semua. Itu saya senang sekali sih. Luar biasa banget kan ya dokter, udah cantik gitu kan, udah punya produk yang kece badai kayak gini gitu kan, luar biasa banget. Aku merasa beruntung, cantik, bener banget. Terima kasih banyak ya dok untuk kesempatan berbaginya untuk hari ini. Nah tentunya saya yakin konten kali ini pun juga bakal bermanfaat banget untuk yang nonton Dokter Sapta Official. Nah untuk teman-teman semuanya terima kasih juga ya yang sudah stay tune dari awal sampai akhir video ini. Dan jangan lupa Dokter Sapta itu akan selalu memberikan konten-konten terbaru setiap hari Jumatnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe nih Dokter Sapta Official tentunya. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.